dapur lanange jagat tadi sudah saya sampaikan di awal, itu mempunyai kesan bahwasanya orang itu banyak disukai. Lanange jagat sih, artinya entah itu baik perempuan maupun laki-laki mempunyai simpati. Angger saiki siapa ya? Ya orang kan punya idola masing-masing. Istilahnya perempuan kadang senang siapa kayak sosok siapa si A gitu ya, artis si A. Atau yang laki-laki senang dengan sosok siapa si A, figurnya seperti itu. Nah ini dari dapur sini itu didoakan agar si pemilik ini menjadi orang yang banyak disukai orang, baik lawan jenis maupun yang satu jenis. Satu jenis, baik perempuan maupun laki-laki seperti itu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya tura-tura, bandane mambra-mambra sampai ora ke ambah. Ya, setiap manusia mengalami cobaan, tidak ada makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mendapatkan cobaan. Cuman kadarnya masing-masing. Ada yang cobaan ekonomi, ada yang cobaan di sakit, ada yang cobaan di anak, ada yang cobaan di istri, macam-macam. Ya, semoga Allah berikan penyelesaian terbaik pada setiap permasalahan kita dan menyebabkan kita menjadi orang yang tambah lebih baik dari hari ke hari, dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan sampai tahun, sampai kita dijemput Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi orang yang baik. Ya, catatan terakhir kita. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah keris pusaka yang di buku pakem tidak ada. Tapi di antara para senior keris ada namanya. Jadi ikutnya apa Mas Oya? Saya bilang bahwasanya hidup di dunia ini ya begitu. Kadang ada satu pusaka yang tidak ada di pakem, tapi di luaran para senior bilang ini namanya dapur keris lanange jagat. Seperti apa sih ciri-cirinya? Apakah keris itu berkelok atau luk atau lurus? Dari segi namanya saja, lanange jagat itu mempunyai makna filosofi idolanya. Ya, lanange jagat berarti kan diperebutkan banyak wanita bahasanya kalau di dunia para begitulah ya, lanange jagat. Ganteng, banyak yang suka, kan seperti itu. Nah, tidak perlu panjang dan lebar, kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat warongkonya. Warongkonya ini adalah Ladrang Surakarta Wondo Kesatrian. Untuk kayunya ini kayu trembalo dan ini warongkonya iras, artinya nyambung, tidak ada potongan. Ini bagus warongkonya. Warongkonya ori, sahabat Pusaka Jawa, bawaan aslinya. Untuk pendoknya blewah, kuningan lamen. Untuk mendaknya ini kendit silang mirah, lawasan. Untuk handle-nya ini wondo canteng. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sepertinya ini kayak kayu tayuman ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah dapur keris lanange jagat. Kalau sekilas hampir seperti jalak sangu tumpeng. Nanti akan saya bedakan apa bedanya. Ya, jadi di sini kita lihat sahabat Pusaka Jawa. Ya, oke, saya kedepankan atau saya dekatkan dengan kamera. Ciri-ciri dari dapur keris lanange jagat itu bilahnya lurus,
ya, berukuran sedang, terus kemudian bilahnya ngelimpah, memakai kembang kacang pokok. Ini kembang kacangnya pokok, sahabat Pusaka Jawa, kelihatan tidak? Nah, dengan background putih kelihatan. Pokok, tidak memakai jalen, tidak memakai lambe gajah polos. Ya, kemudian memakai sokokan 2. Kemudian di sini memakai serawean, sahabat Pusaka Jawa. Ini ada serawean, kalau kita raba terlihat sekali seraweannya. Ya, jadi ciri-ciri dari keris lanange jagat itu tidak memakai lambe gajah, tidak memakai jalen, memakai kembang kacang pokok. Sokokannya 2, memakai serawean, bilahnya ngelimpah dan bilahnya lurus. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini saya waktu dapat juga bingung, cuman ketika kita menanyakan pada senior keris yang ada di daerah wetanan sana, daerah Klaten, daerah Solo, bilang ini dapur keris lanange jagat. Saya ya wis lah, karena ada satu apa ya namanya, ya mereka lebih paham, para senior itu lebih paham, mungkin dari turun temurun seperti itu. Apakah ini jalen atau lambe gajahnya itu lupa? Tidak, karena ini memang rata, sahabat Pusaka Jawa. Kalau lupa pasti ada bekasnya, ya kan? Nah, ini rata polos, di raba pun ini memang lurus, tidak ada ininya, tidak ada geretan untuk jalen ataupun lambe gajah. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas bilahnya. Bilahnya ini, pucukan bilahnya ini Ambututumo. Pucukan bilahnya istimewa, Ambututumo. Saya sendiri paling senang dengan pucukan bilah Ambututumo karena bentuknya meruncing, terus nanti meruncing lagi seperti ekor tuma. Ya, kita ketahui pucukan bilah ada banyak, ada 6. Ambututumo, Anggabakopong, Nyujen, kemudian Ngudup Gambir, Nugi Bineta, dan Ngumyang. Ini Ambututumo tergolong bagus, utuh pucukannya, tidak ada korosi. Kemudian kita lihat untuk pecetan atau belumbangannya, ini bata rubuh. Pecetan atau belumbangan itu ada 2, yaitu bata rubuh dan adeg bata. Ini bata rubuh. Kemudian kita lihat tentang gonjonya. Kalau kita lihat gonjo dari ke atas sini, ini nyirah tekek, seperti kepalanya tokek. Akan ada gonjo yang kalau dilihat dari atas nyirah tekek, nyirah cicak, nyebit rontal, nguceng mati, kemudian nyangkem kodok. Ya, nah ini ikutnya nyirah tekek, agak besar kepala, sininya agak besar, agak bulat. Ya, kemudian untuk kembang kacangnya, ini kembang kacang pokok. Kita ketahui ini kembang kacang pokok. Kembang kacang banyak, sahabat Pusaka Jawa. Ada kembang kacang raket, ada kembang kacang gelung wayang, ada kembang kacang ngecambah, ada kembang kacang nguku bima, ya, ada kembang kacang apalagi tadi pokok, ada kembang kacang bungkem atau raket, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari kemiringan atau condong leleh, palungguhini pun, ya, ini kemiringannya ini adalah surya. Karena tidak begitu doyong. Kemiringan atau condong leleh, kemiringan bilah atau condong leleh itu ada Surya, Condro, Kartiko, Bawono. Ada 4. Kalau Surya itu mempunyai tuah atau angsar untuk kewibawaan, kekuasaan, dan kedudukan. Ya, seperti itu. Condro ada, Kartiko ada, Bawono untuk ketentraman, gitu. Ya. Nah, untuk Condro untuk harta. Untuk Kartika, untuk harapan dan cita-cita agar tercapai. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini kalau kita lihat, kalau orang bilang itu pamor ceprit. Ceprat-ceprit, sedikit-sedikit. Nah, tapi kita lihat dari jenisnya, ini adalah jenis pamor Pulo Tirto. Ya, ciri-ciri dari pamor Pulo Tirto gambarannya seperti apa? Pamor Pulo Tirto itu secara pembuatan itu hampir sama dengan wos hutah atau beras tumpah atau pamor tutul orang Malaysia bilang. Cuman kadar untuk pamornya pada saat pembuatan itu biasanya separuh dari wos hutah, sedikit seperti itu. Dan
ciri-ciri dari pamor waswutah adalah bentukannya, gambarannya seperti pulau-pulau di tengah lautan. Kita lihat. Dan pamor waswutah itu bisa menempati di seluruh bilah, dari pangkal sampai ujung bilah, cuman tidak begitu banyak. Ya, jadi gambaran dari pamor Pulau Tirto adalah seperti ini. Kita lihat ini ya. Ini ibarat ini lautan, ya kan? Nah, ini pulau-pulau yang ada di tengah lautan. Kita balik. Nah, seperti ini. Ini pulau-pulaunya. Kemudian kita lihat lagi tuah atau angsar dari pamor Pulau Tirto adalah pertama untuk ketentraman dalam keluarga, yang kedua adalah agar dimudahkan dalam mencari rezeki, artinya untuk kerezekian. Ya, jadi pamornya mempunyai tuah atau angsar. Doa dan harapan dari sang empu yang disematkan dalam bilah ini dengan lambang pamor Pulau Tirto adalah agar si pemilik pamor Pulau Tirto itu mempunyai ketentraman dalam berumah tangga. Pastinya sahabat Pusaka Jawa pengen tetangganya tentram ya, tidak diganggu, karena itu tidak bagus. Kemudian kita lihat tentang pamornya, ada yang di bawah, ini dua, berarti ini pamornya ada dua, dwi warno, yaitu di bawah sor-soran sini atau pangkal bilah ini adalah pamor bawang sebungkul. Ini kecil, di belakang sini juga ada. Ciri-ciri dari pamor bawang sebungkul adalah seperti seperti irisan bawang yang dibelah, bawang dibelah. Nah, itu kan ada seratnya, seperti itu, naik kecil. Nah, pamor bawang sebungkul tergolong pamor rekan. Juga tergolong pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Tuah atau angsar dari pamor bawang sebungkul sebagian pencinta keris beranggapan adalah untuk ketentraman keluarga, juga untuk agar si pemiliknya merasa tenang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, ketika kita punya banyak harta tapi tidak tenang, banyak masalah, apa enaknya? Ketika kita mempunyai satu rumah yang besar, komplit, tapi ternyata hatinya gelisah, apa enaknya? Itu merupakan siksaan. Nah, doa dari sang empu dan sang pemesan awal keris ini adalah orang itu supaya mempunyai ketentraman dalam berkeluarga dan juga ketenangan dalam batinnya. Banyak orang bunuh diri, banyak orang depresi karena tidak tenang. Semoga kita dijauhkan dari ketidaktenangan, ketidaknyamanan otak maupun pikiran. Apapun masalahnya, Allah memberikan satu ketenangan otak dan juga ketenangan pikiran, sehingga kita bisa menjalani segala cobaan dengan tenang, santai, diam, dan sabar. Ya, sampai Allah akan menunjukkan posisi kamu yang tepat di mana dan bagaimana kamu harus bertindak. Kadang kalau kita dalam menghadapi masalah, kita menyimpulkan sendiri, akhirnya salah, yang kemudian di kedepan hari menyesal. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal sedemikian rupa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat tentang makna filosofi dari keris lurus atau leres adalah permohonan kepada Tuhan agar si pemilik keris mempunyai jiwa yang luhur, yaitu mempunyai jiwa jujur, tegas, kemudian mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, perlambang ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya diharapkan orang itu menjadi orang yang benar secara norma negara maupun norma agama dari tindak tanduknya, ucapannya juga. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur lanangi jagat, tadi sudah saya sampaikan di awal, itu mempunyai kesan bahwasanya orang itu banyak disukai. Lanangi jagat sih, artinya entah itu baik perempuan maupun laki-laki mempunyai simpati. Angger saiki siapa ya? Ya, orang kan punya idola masing-masing. Istilahnya perempuan kadang senang siapa kayak sosok siapa si A gitu ya, artis si A. Atau yang laki-laki senang dengan sosok siapa si A, figurnya seperti itu. Nah, ini dari dapur sini itu didoakan agar si pemilik ini menjadi orang yang banyak disukai orang, baik lawan jenis maupun yang satu jenis. Satu jenis. Baik perempuan maupun laki-laki, seperti itu. Nah, ya sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya ini hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa, ya. Kemudian kalau kita lihat dari tampilannya atau pasikutannya yang wingit, kemudian dari bawah ke atas semakin meruncing, gandiknya yang miring, ya agak pendek dan agak miring, ya.
kemudian pamornya yang pandes dan ngawat, artinya menancap tajam. Ini estimasi Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Dan pamornya juga ceprat-ceprit, ya. Ini estimasi Mojopahit. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sering saya sampaikan Empu Mojopahit itu banyak, ada Empu Supadria, Cakasupa, ada Supagati, ada Empu Singkir, ada Empu Jebat, ada Ki Gunung Tawang, ada Empu Jirak, ada Empu Jigja, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa ada Empu Anggacuwiri juga, ya. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris lanange jagat ini, bagaimana doa dan harapan dari sang empu. Doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik keris ini menjadi orang yang banyak dicintai semua orang. Baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Ya, kemudian disematkan doa yang dilambangkan dengan pamor Pulo Tirto agar kehidupan menjadi tentram. Kehidupannya dia menjadi tentram, mencari rezekinya pun mudah. Disematkan lagi doa dari sang empu dengan lambang bawang sebungkul agar orang itu menjadi sama, menjadi tentram keluarganya, kemudian juga tenang hidupnya, baik dohir maupun batinnya. Dengan lambang Pulo Tirto, rezekinya pun mudah didapat. Dicintai oleh banyak orang, rezekinya datang, kemudian hidupnya tentram, ya. Tidak cuma keluarganya tentram, dia pun secara pribadi baik dohir maupun batinnya tenang. Ini yang diharapkan. Artinya hidup seperti ini enak nggak? Nyaman. Mudah-mudahan doa dari sang empu bisa menjadi terkabul. Seperti itu. Nah, pusaka sendiri kan kita ketahui, sahabat Pusaka Jawa, pusaka kan kalau kita bicara tentang pusaka, ini fungsionalnya bisa dua. Pertama sebagai senjata raket atau senjata jarak pendek. Ya, bisa dipakai untuk berkelahi dulu ataupun sekarang pun masih bisa, tapi kan ya tidak untuk seperti itu. Kemudian kita ambil dari sisi tuahnya atau isoterinya. Doa dari sang empu, mudah-mudahan dengan kita memiliki dapur pusaka lanange jagat, kita menjadi orang yang banyak disukai orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya orang itu, kemanapun orang itu menjadi orang senang melihatnya. Bergaul dengan kita nyaman. Setelah mendapatkan banyak pergaulan dengan mudah, ya, terus di sini kan pamor Pulo Tirto juga untuk luas pergaulan, untuk kerezekian, juga untuk ketentraman. Rezekinya banyak, ketentraman keluarganya, dengan pamor bawang sebungkul juga dikuatkan dengan pamor bawang sebungkul, punya ketentraman berkeluarga dan juga ketenangan batin. Ketika mendapatkan keluarga, keluarganya batinnya tenang, keluarganya menyenangkan, bikin nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenyamanan, ketenangan dohir batin Anda, keluarga Anda semua. Sakinah mawaddah warahmah. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafan, minta dimaafkan. Dengan keterbatasan saya, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesemangatan kita dalam menjalani hidup ini. Dan memberikan apapun yang terjadi, semua menjadi qadarullah. Dan kita hanya sebatas manusia, ikhtiar dohir maupun ikhtiar batin. Ikhtiar dohirnya kita secara fisik, ikhtiar batinnya kita berdoa. Bisa dengan pusaka juga termasuk ikhtiar batin yang diwujudkan dengan bentuk pusaka. Oke, sahabat Pusaka Jawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.